Oke, salam kring-kring dari Parcel Mania, Parung Sepeda Lipat. Bareng gue lagi nih, Wedi Bahtiar. Gue mau cerita-cerita sedikit. Nah, sama teman gue ini. Dia itu goes dari Parung ke Bali. Nah, gue nggak tahu nih tujuannya apa. Apakah ada maksud tertentu atau ada campaign-nya? Mendingan kita langsung tanya-tanya aja gimana. Nah, sebelum tanya-tanya, jangan lupa subscribe dan kasih jempolnya, oke? Nah, kita langsung tanya aja gimana. Kenalin dulu aja, Bang. Gimana? Iya, anak gua. Iya dong, kenalin dulu dong. Enaknya manggil Om, Bang, atau apa nih? Kenalin dulu deh. Iya, nama gue Sanjaya. Tapi teman-teman akhirnya banyak manggil Baba. Baba. Baba tuh sebetulnya panggilan anak gua ke gue. Oh gitu, Baba. Akhirnya semua manggil Baba. Jadi lu bisa manggil gue Baba aja, Wen. Oke, siap, Mbak. Mantap. Gitu. Ceritain, Mbak. Nanya-nanya ya. Gimana itu jalan-jalan? Goes ya, lebih tepatnya dari Parung ke Bali. Iya. Ini apa namanya, perjalanan gua pengen bikin satu perjalanan yang berbeda ya. Pasti dong, kan jaraknya juga jauh, pasti beda banget ya. Sebetulnya gue sebelumnya udah memang suka goes jauh. Udah ngelakuin. Terakhir tuh gue keliling Pulau Bangka Belitung. Full goes? Ya di sana. Oh, di sana. Dari sini gue ke Bangkanya, ke Bangka ke Belitungnya loading naik kapal. Oh gitu, jadi pas sampai Bangka itu memang pure. Ya gue puterin. Jadi gue sisir, bisa dibilang hampir gue sisir pantai Bangka dan pantai Belitung. Jadi gue puterin. Itu terakhir sebelum kemarin gue ke tahun lalu gue ke sana. Sebelum corona. Sebelum corona. Ini corona nih kemarin gue jalan. Nah, cuman dulu gue tuh perjalanan memang bisa dibilang sebatas jalan-jalan doang. Hanya hobi mungkin. Hanya hobi. Dan gue memang suka solo touring jalan sendiri ya. Karena gue mikir kalau di perjalanan jalan sendiri tuh lu akan banyak menemukan hal baru. Ya, pasti. Pengalaman-pengalaman ya, Pak, ya, selama perjalanan. Baru, apalagi sebetulnya kalau ngomongin berkesannya perjalanan tuh paling berkesan perjalanan sebelum-sebelumnya. Karena gue paling suka ngelakuin perjalanan yang dimana bisa dibilang minim komunitas sepeda. Bangka Belitung saat itu gue beberapa tahun lalu masih belum ramai sekarang ya, belum happening sekarang kali ya. Jadi gue banyak ketemunya komunitas baru, lingkungan baru, keluarga baru. Itu dulu ya. Jadi terakhir ke Bangka Belitung. Nah, sekian lama gue kepikiran lagi nih mau touring gitu kan. Sebetulnya Bang, Jakarta Parung gue sampai ke Bali itu nggak menarik amat. Apalagi gue lewat Pantai Utara. Itu rute sepeda yang kalau bilang kalau lu atlet panas. Iya, kalau panas ya. Kalau atlet tuh enak banget treknya. Lurus terus lu ngejar dapet ininya. Cuman gue nggak ngejar itu. Saat kemarin gue bikin Jakarta Bali tuh gue bukan seberapa kuat jagonya atau goes, enggak. Cuman gue pengen melakukan hal yang buat gue itu ada perubahan. Mungkin juga gue bisa mengajak teman-teman, ada positifnya buat teman-teman. Apa tuh? Gitu. Apa tuhnya? Apa tuh? Habis iklan. Oh, kagak. Jadi akhirnya sekian lama gue main sepeda, ya banyaklah berkomunitas. Teman-teman sepeda dengan komunitas berdasarkan genre sepeda, berdasarkan jenis main sepedanya. Sampai satu ketika gue berpikir, ya gue ngeliat masalah-masalah di bumi itu makin seru nih. Makin lu ada satu sisi yang harus lu peduliin. Tentang keadaan bumi kita saat ini lah ya. Dengan kondisi bumi saat ini. Dan gue pikir di sepeda tuh kena banget gitu. Untuk menyampaikan kondisi bumi. Iya, pesan-pesan dan lu bisa membawa, mungkin bisa satu langkah kecil untuk melakukan perubahan. Ya kemarin gue anggap ini satu gerakan namanya Goes untuk Bumi. Goesnya nggak pakai W ya. Jadi goes aja tulisannya. Goes ya. Goes ya. Itu kependekan sih. Jadi Go Eco Sustainability. Kayak gitu. Nah, Goes untuk Bumi. Bumi itu nggak tahu ya, gue dengan kata bumi itu bener-bener pertama gue udah bawa rezeki banyak, ada rezeki dari situ. Nama anak gue Senandung Bumi. Nama siapa? Anak gue Senandung Bumi. Oh gitu, oke. Usia dia 4 tahun. Ini gue cerita dulu nih, flashback nih ke belakang. Jauh kenapa nama bumi itu ya? Bumi itu bagi gue, makanya gue harus ngejaga bumi itu. Kenapa dengan segala aktivitasnya.
ya lu di mana di situ hidup, terus lu ngasih nama anak gue tuh Senandung Bumi, anak pertama gue. Di usia 4 tahun dia minta kado rumah Barbie. Nah gue kepikiran aja buat bikinin dia dari kardus bekas untuk kadonya kayak gitu. Nah bikin sendiri. Ternyata membawa rezeki gue. Dari situ gue dapat orderan tuh bikin mainan dari kardus, sampai puncaknya gue bikin dekorasi instalasi kayak gitu kan. Bentuknya daur ulang atau lebih ke apa sih? Apa tuh kardusnya? Kardusnya. Sebetulnya kalau bahan baku kardus itu udah daur ulang dari kertas bekas. Tapi saat itu gue bener-bener pakai kardus bekas. Bukan pengepul kardus kan? Enggak, gue nggak ngepul kardus. Itu udah yang punya rezekinya lah. Jangan recokin. Dari kardus gitu kan, lu kumpulin gitu kan. Tiba-tiba gue nyari ke pengepulnya. Iya, gitu. Makan waktu kalau kayak gitu. Itu pertama kali gue bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Akhirnya gue dari situ gue bikin nama usaha gue namanya Bumi Kardus. Jadi gue ternyata memang alhamdulillah ini di jalan 5 tahun itu jadi salah satu pintu rezeki gue buat keluarga gue. Seiring waktu gue nih akhirnya banyak berkecimpung, bersepeda gue udah hobi ya, berkecimpung di teman-teman yang banyak bergerak di isu lingkungan. Sampai peduli akhirnya, lah sama lingkungan. Peduli dengan lingkungan. Karena dengan apa yang gue kerjakan ternyata memang berhubungan. Karena gue menjadi salah satu alternatif dekorasi yang ramah lingkungan. Bumi Kardus itu yang dikerjain. Seiring waktu gue mulai banyak masukan nih. Terus gue berpikir sebetulnya anak sepeda itu udah keren. Ya, apalagi lagi happening ya saat ini ya. Saat ini happening. Lagi kan? Booming banget tuh sepeda, komunitas di setiap kota, setiap daerah, gitu kan, punya namanya komunitas sepeda. Iya. Ya kan? Gue bilang udah keren, kenapa? Dengan isu lingkungan. Pertama, lu dengan bersepeda, kalau teman-teman baik tuh bilang solusi tanpa polusi. Betul. Ya kan? Lu udah ngurangin ngurangin polusi dengan bersepeda. Itu pertama. Kedua, bisa dibilang mungkin kalau yang nggak boros-boros amat, lu bawa tumbler nih di sepeda, bawa tempat minum dari bekal dari rumah sampai pulang juga udah cukup. Kalau cuman gue aja sebentar, lu udah bisa. Komplek. Kayaknya lewat bisa lah. Dengan satu botol itu kayak cukup. Itu udah bisa mengurangi satu kemasan plastik sekali sampah pakai, botol plastik sekali pakai. Nah, kalau dikali ribuan orang, kali jutaan orang kan banyak. Iya. Pertama itu kerennya anak sepeda. Gue situ Bumi ini di satu gerakan, gue berpikir anak-anak sepeda tuh enak banget buat ngeracuninnya. Memang sih gue yakin isu yang gue bawa tuh nggak menarik, nggak seksi, tapi minimal ada yang nyangkut lah. Iyalah teman-teman, nih Bumi itu udah makin tua dan lu harus ngejaga dia tetap sehat. Bumi itu nggak makin sakit karena penghuninya kan. Akhirnya karena ulah kita juga yang sembarangan kali ya. Ya gitulah. Akhirnya makanya gue bikin gerakan bagi gue untuk Bumi. Sebelum jauh nih gue ngomongin gue untuk Bumi mau kayak gimananya, gue pikir ya gue dulu lah yang berubah. Ya dari diri kita sendiri sih ya. Iya. Lingkungan kita dari rumah kali ya. Ya dari rumah dan dari gue pribadi gitu. Makanya gue bersepeda dari Parung sampai Bali itu temanya puasa plastik. Maksudnya puasa plastik gimana itu? Nah, puasa plastik di sini bukan berarti lu nggak ngurangin plastik sama sekali kan sama perjalanan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Lu ngomongin spare part aja bahan baku dengan plastiknya banyak banget. Iya benar. Tempat air minum juga plastik. Tapi lebih kemana itu kalau puasa plastik? Jadi puasa plastik di sini gue lebih ke kemasan sekali pakai. Oh jadi nggak lebih kayak lu nggak menggunakan plastik sekali pakai sama perjalanan? Ya. Kayak misalkan kantong plastik, kantong kresek, itu paling banyak. Kita kalau ngomongin sampah plastik yang kita temuin paling banyak kan kantong kresek, sedotan. Kebutuhan yang apa ya? Sedotan tuh dibilang lu kagak ada sedotan juga nggak tetap bisa minum. Bisa minum bener. Iya, tapi tetap itu banyak banget tuh kan. Terus sedotan, tempat air minum, minuman sekali minuman kemasan. Iya, air botol mineral kali ya. Air botol mineral. Nah, hal-hal yang seperti ini makanan kecil. Snack itu kan semuanya. Ya sebetulnya kalau gue dalam perjalanan akhirnya bisa dibilang dosa besar kalau gue masuk ke minimarket. Jadi? Karena gini, kalau gue masuk ke minimarket semuanya hampir dikemas dengan plastik. Ya. Nah, jadi bisa nggak kalau gue tetap bisa survive nggak di jalan dengan tidak masuk ke itu? Gimana tuh? Ada tips-tipsnya gitu yang buat dari hal kecil kali ya? Ya, jadi ya akhirnya gue banyak mampir ke warung nasi. Ya gue kalau makan ya makan di situ. Kalau mau jajan misalkan
jajanan kan ada nih jalan. Ya lu mau beli gorengan segala macam ya. Intinya sih sama kayak waktu kita kecil aja. Makan di tempat. Makan di tempat, minum di tempat, kayak gitu nggak dibekal. Paling kalau misalkan itu gue isi ulang botol minuman. Jadi kayak gitu. Jadi gue lebih bijak berplastik. Kalau gue nih pendapat gue, kita ngomongin plastik sekarang kayaknya udah ketergantungannya udah parah. Iya, kalau gue bisa bilang bahkan perabotan rumah tangga pun kebanyakan plastik. Kenapa? Kalau menurut lo, kenapa banyak terutama kemasan ya? Ya kalau lu baca ke minimarket kan semua makanan Di kemasan plastik dong. pakai plastik. Menurut lu kenapa? Ya mungkin lebih efektif, lebih sederhana packagingnya atau gimana ya? Yang namanya semua dibungkus dengan plastik lebih aman, lebih kalau gue pikir ya mungkin gitu ya. Kayak makanan-makanan ringan kalau di plastik kan mungkin lebih tahan lama. Kalau lu beli minuman kan, kenapa lu berani buang botolnya? Ya karena setelah airnya udah diminum, ya botolnya nggak ada guna lagi dong. Kalau botolnya lu beli minuman, botolnya harus beli. Pasti lu balikin dong. Iya dong. Nah itu Iya. kalau menurut gue nih, masalahnya plastik tuh murah banget. Dari semua itu karena harga plastik tuh murah. Iya. Makanya lu ngebuang kemasan bekas Plastik sekali pakai dengan plastik itu dengan semudah itu karena tanpa berdosa karena memang nilainya kecil banget. Iya. Kayak gitu. Kalau gue sih ngeliat kayak gitu. Kenapa akhirnya plastik tuh jadi Suatu masalah besar ya. Jadi Hal masalah kecil yang memang berdampak besar buat ke depannya. besar. Nah, udah bicara plastik kan prosesnya panjang. Iya. Untuk terurai. Nah itu dia yang gue sering baca gitu kan. Plastik itu bisa bahkan sampai puluhan tahun ya. Enggak, ratusan. Bohong Banget kalau puluhan. Dan bicara plastik, semuanya pasti akan bicara sampah ya. Iya. Kalau lu rata-rata kan paling gampang buang sampah ke kali. Kalau ngomongin kali, muaranya di mana? Laut, betul. Akhirnya laut tuh jadi tempat sampah terbesar di dunia kali. Iya. Karena semua Tempat negara. pembuangan sampah akhir kali ya. Iya, yang tidak direncanakan. Karena dengan kesengajaan orang-orang buang sampah. Makanya bisa dibilang kalau menurut ahli orang-orang pakar nih ya, ya lu makan ikan laut sebetulnya udah makan ikan-ikan itu udah terkontaminasi sampah plastik. Karena sampah plastik di laut itu udah mikro kecil. Yang mungkin ikan pikir itu plankton kali ya. Iya, ya kan makanya kayak plankton kan, kayak gitu. Nah itu ngomongin plastik panjang banget deh. Jadi intinya dalam perjalanan itu adalah gimana gue merubah kebiasaan gue dengan sebisa mungkin. Kalau bisa total gue mengurangi zero plastik untuk kemasan sekali pakai. Tapi gue tidak perang dengan plastik. Oke. Nggak mungkin gue perang dengan plastik karena rumah lu masih ada plastik juga kan? Banyak produk kita pakai plastik. Cuman kalau bisa yang tidak sekali pakai. Sebelum kalau kayak snack kan banyak yang jual curah, lu tinggal buat tempat. Nanti lu tinggal beli curah yang ini beli eceran ya berapa on gitu kan banyak. Itu hal kayak gitu. Memang sih balik lagi lu dimanjakan. Ya kan lu masuk minimarket adem. Dingin tapi goes gitu kan. Tiba-tiba lu masuk tinggal mie dalam kulkas isinya air mineral terus semua. Di servis. Iya. Itu kan enak banget, dimanjakan banget. Itu gue ngerasain terberat perjalanan puasa plastik Jakarta Bali ya itu. Dengan tidak lu masuk ke sama sekali. Berapa lama? Sekali gue masuk, itu beli pulsa. Oke. Berapa lama dari Parung ke Bali? Gue 16 hari. Sekali jalan? Sekali jalan. Satu perjalanan. Jadi nggak PP, gue berangkat aja. Melewatin berbagai macam kota. Ya, gue lewat Pantura ya. Jadi sebetulnya berapa orang tim? Gue jalan sendiri, cuman ada satu tim yang pakai motor untuk bikin dokumentasi. Oke. Jadi bisa dibilang kalau buka IG-nya Goes Untuk Bumi itu update tuh setiap hari kita naik video pendek sih. IG-nya apa? Coba lihat kamera. Gue nengok Goes Untuk Bumi. Itu tadi ya, GOS Untuk Bumi. Nggak pakai W ya? Nggak pakai W. Ya, GOS Untuk Bumi. Goes Untuk Bumi. Jangan lupa di-follow. Follow ya. Bisa tanya-tanya sama baba gue ini. Terus ingatin gue DM, weh fallback weh gitu. Tadi gue ada follow. Pokoknya gue tinggal nunggu fallbacknya aja nih abis ini ya kan. Kayak gitu. Jadi bersepedanya sih sebetulnya biasa aja.
nggak kan, gue mungkin kalau dibandingin orang-orang yang lain nggak istimewa banget, tapi apa yang gue usahakan, yang gue lakuin itu yang terberat adalah gimana gue bisa Nahan diri ya. nahan diri, Nggak menggunakan nafsu lu, waduh gila itu soda, ya kan. Gak usah tau dah deh, lu ngelewatin tukang es nih, ya Oh kan? itu gue mampir, es kelapa gue mampir. Bawa gelas sendiri nggak? Gue mau Kan tanya mereka nih. ada gelas. Oh gelas gue bawa. Oh gelas, tetap bawa Tapi kan sendiri. mereka kan ada gelas kalau Oh gitu. iya, jadi Itu minum di tempat ya, bener loh. Iya, Ya, bener, minum di bener. tempat. Penting Bener. minum di tempat. Ada kan kalau es kelapa, gue sering mampir di es kelapa. Kalau es teh manis di warung nasi, gue minum es Iya. teh manis. Akhirnya pilihannya kayak gitu tuh. Dawet, paling. Dawet. Akhirnya lu balik lagi nih. Sebetulnya kan nih sesederhana lu balik ke zaman orang tua kita. Berarti sebenarnya lebih ke ketika lo mengurangi bukan zero plastik ya, lo mengurangi penggunaan plastik Minim dengan sampah. pertama minim sampah, kedua jajanan lo jadi lebih sehat, bener nggak sih? Jajanan lu lebih sehat, Heeh. lebih irit. Lebih. Jajanan kamu lebih murah loh. Iya bener. Terus Kayak sama misalkan lu sosialisasi sama orang-orang. Nah, maksudnya itu dah selama perjalanan campaign-nya dapet nggak sih? Bayangin 16 hari Parung Bali gitu loh. Campaign itu bonus sih. Campaign bonus. Gini, lu satu hari, gua goes rata-rata 80-100 kilo. Satu hari. Satu hari. Capek dong. Bah, bukan lagi. Capek kan. Maksudnya, lu nggak akan punya waktu banyak juga untuk sosialisasi. Weh, gini, lu ngumpul yuk. Sebetulnya gue hampir tiap malam ngumpul sama komunitas. Jadi, ini gue cerita lagi sedikit. Udah janji sama komunitas daerah? Enggak. Gue nggak bikin janji sama siapa-siapa. Tapi persiapan untuk perjalanan ini, gue minta support teman-teman. Teman-teman dari komunitas sepeda dan teman-teman dari komunitas lingkungan. Di sepeda tuh, ya ada Sepeda Mini Indonesia, ada IDFB, ID Folding Bike, terus MTB Federal, Bike to Walk. Ini gue minta dukungan support. Dalam arti kata support ini adalah, ya tadi, ini adalah campaign. Dengan gue menggandeng komunitas-komunitas besar ini, harapannya adalah Mereka bisa support untuk pesan gue tuh sampai ke teman-teman di sepeda. Karena kan teman-teman mereka komunitas lah ya. mereka kan punya komunitas yang besar, itu sampai.